wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Muharomi Eka Fajar. Kali ini saya akan berbagi di modul 3.1.A.9, yaitu koneksi antar materi, pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Saya adalah CGP Angkatan 2 di Kabupaten Lebak, dan saya mengajar di SMPN 3 Satap Sobang. Nah, di kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana kaitannya materi pengambilan keputusan dalam pembelajaran dengan materi-materi sebelumnya. Mari kita simak dengan baik-baik. Salam Guru Penggerak. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara etika benar tetapi bertentangan. Nah, apa maksudnya? Jadi, di sini dilema etika itu ketika kita dihadapi terhadap dua pilihan atau masalah yang kedua-duanya itu benar dan itu baik buat kita, tetapi kedua-duanya itu bertentangan dan kita harus memilih. Nah, itu disebut dengan dilema etika. Nah, selanjutnya adalah bujukan moral. Apa itu bujukan moral? Bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Nah, berbeda dengan tadi dilema etika. Kalau dilema etika itu dua-duanya benar tapi bertentangan, sedangkan bujukan moral itu kita harus mengambil keputusan, kita ngambil jalan yang benar atau kita ngambil jalan yang salah. Nah, tetapi mungkin dua-duanya ini memiliki pertimbangan-pertimbangan. Nah, selanjutnya filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya selalu membahas tentang ini. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus menjadi tuntunan, harus menjadi seorang fasilitator untuk mengangkat anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa tumbuh berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga di dalam pengambilan keputusan mereka bisa mengambil keputusan yang baik untuk semua orang. Nah, Ki Hajar Dewantara juga dia memiliki 3 prinsip kepemimpinan. Di antaranya adalah Ingarsa Sung Tulodo, yaitu di mana seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa memberi teladan. Ingmadya Mangunkarsa, guru sebagai pemimpin pembelajaran memiliki peran penting untuk menstimulus muridnya agar terciptanya prakarsa dan ide di dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Dalam proses pembelajaran, guru harus memberikan sebuah dorongan. Jadi, jika kita menjadi seorang guru yang baik, yang pertama harus memberikan teladan bagi gurunya. Berarti kita harus memulai dari diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud dengan Ingarsa Sung Tuladan. Dan yang keduanya adalah Ingmadya Mangunkarsa. Berarti kita harus bisa menstimulus murid-murid kita supaya dia bisa menjadikan dirinya adalah pemprakarsa ide, dan ide tersebut menjadi ide yang baik di dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Maka kita sebagai seorang guru harus menjadi seorang motivator bagi murid kita dan memberikan dorongan bagi mereka supaya bisa belajar dengan baik.
Nah, apa sih internalisasi nilai-nilai guru penggerak dalam pengambilan keputusan? Nah, yang pertama adalah kita harus tahu nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, berpikir reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpusat pada murid. Sedangkan prinsip pengambilan keputusan tentunya ada 3: berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Jadi maksudnya apa? Ketika kita mengetahui nilai-nilai guru penggerak berupa mandiri, berpikir reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpusat pada murid pada saat mengambil keputusan di dalam menghadapi sebuah masalah, sebagai guru penggerak kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Walaupun nantinya pada saat pengambilan keputusan ada 3 cara kita mengambil prinsipnya. Berpikir berbasis hasil akhir, kita akan memikirkan hasil akhirnya akan seperti apa. Dan jika kita mengambil berpikir berbasis peraturan, berarti aturan yang benar dalam pengambilan keputusan seperti apa, sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan norma, maka kita harus ambil keputusan tersebut sekalipun banyak orang yang tersakiti. Jika mungkin kalau mengambil keputusan berdasarkan peraturan, tapi tidak apa-apa, kita harus menjunjung tinggi yang namanya peraturan. Yang ketiga, berbasis rasa peduli. Nah, kita harus tahu dulu masalah itu seperti apa dan cara apa dalam pengambilan keputusan. Rasa peduli juga itu penting karena kita ingat sebagai manusia kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka pemilihan prinsip di sini harus disesuaikan dengan masalah yang kita hadapi. Nah, korelasi pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching. Tentunya di modul sebelumnya saya membahas tentang coaching. Proses menuntun murid dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran. Nah, tentunya proses coaching ini setelah kita belajar bagaimana cara menuntun murid dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran, kita mengidentifikasi dengan model Tirta, kita cari tahu masalahnya seperti apa, kita cari tahu kelebihan siswa kita, dan akhirnya dia bisa dapat menemukan solusinya. Nah, model coaching tentunya tidak jauh dari yang namanya TIRTA. Apa itu? Tujuan kita melakukan coaching atau mereka melakukan coaching itu apa? Kita identifikasi masalahnya, kita rancang aksi nyata dan tanggung jawab mereka untuk melaksanakan aksi nyata tersebut. Akhirnya dari coaching dengan model Tirta ini akan mendapatkan apa? Tentunya akan mendapatkan solusi, dan solusi itu sudah yakin pasti untuk apa? Untuk mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk mengambil keputusan yang tepat? Tentunya ada 9 langkah dalam pengambil keputusan. Kita lihat yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Nah, seperti apa? Mungkin tadi yang sudah di awal saya jelaskan, di mana ada dilema etika atau bujukan moral. Nah, situasi kebajikan itulah yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Yang keduanya, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kita harus identifikasi siapa saja, kepada siapa pengaruhnya, dan siapa yang bisa menyelesaikannya juga. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini, dan tentunya harus berpihak kepada anak. Setelah kita mengumpulkan, setelah kita mengetahui siapa saja, baru yang keempat,
kita uji benar salahnya. Dengan cara apa? Uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koral, uji panutan atau idola. Maka di sini juga sama dengan nomor 1, kita harus pakai bujukan moral atau dilema etika. Lalu kita uji masalah tersebut. Yang kelima, pengujian paradigma benar salah. Ingat ada 4 paradigma kawan-kawan, yaitu ada individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan versus belas kasihan, dan paradigma jangka pendek versus jangka panjang. Yang keenamnya adalah prinsip pengambilan keputusan, di mana tentunya ada 3 prinsip, yaitu berbasis akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Setelah kita menentukan paradigma, setelah kita menentukan prinsip, maka selanjutnya harus dilakukan investigasi opsi trilema. Periksa kembali fakta-fakta, temukan peluang, maka barulah kita buat keputusan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Kenapa harus ditinjau kembali dan refleksikan? Supaya keputusan kita tepat dan bisa dipertanggungjawabkan, agar kita bisa percaya diri untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, itulah 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan yang tentunya harus kita lalui dalam mengambil sebuah keputusan. Tentunya dalam pengambilan keputusan akan ada kesulitan yang dihadapi. Apa sajakah kesulitannya? Yang pertama adalah rasa takut. Bagi guru, bagi murid, dalam menghadapi masalah tentunya pasti ada rasa takut. Kita harus pilih yang mana, harus melakukan apa, dan harus seperti apa. Terus yang kedua, tidak adil. Kita selalu merasa bahwa keputusan kita itu tidak adil. Kita takut apa? Keputusan kita tuh berat sebelah ke kubu A atau kubu B, sehingga nantinya kita anggap bahwa keputusan kita itu selalu berpihak pada ke satu orang. Padahal di sana keputusan itu harus adil, tidak ada keberpihakan. Yang ketiga, kesalahan penafsiran. Kenapa? Yang namanya pengambilan keputusan itu harus tepat, cepat, dan sesuai dengan akar masalahnya. Nah, ketakutan ini pasti ada, kesalahan penafsiran ini pasti ada. Makanya 9 langkah yang tadi kita bahas itu harus dilakukan. Kembali lagi kita lihat, refleksikan kembali keputusan kita. Yang keempat, tidak bisa bertanggung jawab. Mengambil keputusan dengan cepat tetapi tidak tepat, tentunya keputusan itu akan kembali lagi kepada kita, dan kita harus pertanggungjawabkan dengan baik. Maka dalam pengambilan keputusan kita harus berani dan harus siap untuk bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid? Tentunya mereka akan merdeka berpendapat, menuntun dan memberikan murid dapat mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Tentunya dengan cara kita mengambil keputusan, mengajarkan mereka akan berani berpendapat, berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Merdeka berekspresi, itu membiasakan murid kita untuk biasa mengekspresikan ilmu yang mereka dapat dan pelajari. Mereka akan mulai tumbuh, mereka akan siap untuk mengekspresikan apa dan bagaimana ilmu mereka yang akan dia gunakan. Mereka mengambil keputusan, yaitu berani mengambil keputusan dengan tepat serta mempertanggungjawabkannya. Ini adalah hal yang paling penting dan akan berguna bagi murid-murid kita, yaitu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan masalah yang dia hadapi.
Dan inilah kesimpulannya. Kesimpulan dari koneksi antar materi ini tentunya sebagai seorang guru, sebagai seorang murid, kita harus berani mengambil keputusan. Setelah berani mengambil keputusan, kita harus berani menjalankan keputusan tersebut. Setelah kita berani menjalankan keputusan tersebut, tentunya harus siap bertanggung jawab dengan apa keputusan yang kita ambil. Mau dengan segala resiko, dengan segala apapun cibiran dari orang lain. Setelah itu kita mulai evaluasi apa yang salah dari keputusan tersebut. Kita refleksikan, kita tentukan, atau sehingga keputusan itu menjadi keputusan bersama dan dapat dirasakan manfaatnya. Setelah kita evaluasi, lalu kita refleksikan, kita tenangkan pikiran kita flashback kembali ke keputusan kita. Apakah itu sudah benar dan apa kekurangannya, kita akan memperbaiki di masa yang akan datang. Ya, terima kasih telah mendengarkan penjelasan tentang koneksi antar materi pengambilan keputusan. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Dian Muharrem Eka Fajar, dalam penjelasan modul guru-guru penggerak. Thank you, gracias, goodbye, get, merci, syukriya, kopkukrab, grezi. Dan sampai jumpa di modul-modul berikutnya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.